Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gusmin Cendekia Channel. Kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana melakukan pendaftaran online SNPDB Seleksi Nasional Peserta Didik Baru, MAN Insan Cendekia, MAN Program Keagamaan, dan MAN MA Kejuruan Negeri. Namun di sini saya akan lebih memprioritaskan untuk pendaftaran di MAN Insan Cendekia. Nah, di sini tutorial di sini saya berikan dalam versi HP ya, menggunakan smartphone karena kebanyakan tentunya pendaftar ini mendaftar secara online melalui smartphone-nya. Nah, pertama yang kita lakukan apa saja? Simak baik-baik video berikut ini. Yang pertama, buka aplikasi browser yang ada di HP Anda, bisa menggunakan Google Chrome atau browser lainnya. Kemudian buka alamat HTTPS ya, atau langsung ketik saja e-madrasah, ingat ya, ada e-madrasah.kemenak ya, .kemenak.go.id /SNPDB 2021 ya, SNPDB 2021. Oke. Kemudian di halaman awal akan ditampilkan seperti ini ya. Namun harusnya tadi ada tampilan jendela informasi yang mengatakan kontak person ya, kontak person di tiap-tiap MAN Insan Cendekia atau MAN Program Keagamaan atau MA Kejuruan Negeri. Nah, di sini bagaimana agar tidak salah pilih ya, karena ada 3 MAN unggulan Kementerian Agama ini. Karena kalau salah pilih, misalnya mau mendaftar di MAN Insan Cendekia tetapi ternyata ketika awal membuat akun itu memilihnya MAN Program Keagamaan. Nah, tentunya ini akan merepotkan karena untuk berganti ke MAN Insan Cendekia pendaftarannya itu harus menghubungi kontak person yang ada gitu ya kan, bisa masing-masing provinsi atau MAN Insan Cendekia atau kontak person MAN Program Keagamaan yang dituju. Nah, yang di sini untuk MAN Insan Cendekia bagaimana? Ini bisa mengklik di sini ya, klik gambar di sini ya, klik saja di sini, maka akan langsung ditujukan ke pembuatan akun pendaftaran MAN Insan Cendekia. Atau bisa juga diklik di atas sini ya, di sini ada garis 3 biasanya ya, di sini ada menu, ini berupa menu ya, makanya nggak kelihatannya sepertinya sebuah menu. Pendaftaran online, klik di sini, nah kemudian pilih MAN Insan Cendekia di sini atau MAN Keagamaan atau MA Kejuruan Negeri yang dituju. Nah, untuk Juknis bisa di-download di sini ya. Nah, ini langsung saja kita pilih MAN Insan Cendekia untuk pendaftarannya ya. Jadi jangan sampai salah memilih MAN Insan Cendekia pendaftarannya. Oke, yang pertama adalah daftar dan buat akun. Nah, nanti kalau sudah membuat akun bisa dilanjutkan keesokan harinya ya. Nanti tinggal login saja, dan akun ini juga kalau misalnya pengumuman peserta tes nantinya apakah lulus berkas atau tidak nanti diumumkan di website. Begitu juga pengumuman kelulusan ketika setelah tes CBT nanti itu juga akan langsung diumumkan di website. Jadi akun di sini, email dan passwordnya jangan sampai lupa. Baiklah, kita mulai. Untuk pertama di sini saya mulai dengan mengisikan email ya. Saya di sini emailnya adalah masukkan nomor induk kependudukan yang ada di kartu keluarga. Oke, kemudian data pendaftar. NISN-nya. Tempat lahir. Tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir ini biar memudahkan di sini pilih dulu tahunnya ya. Tahun lahir, kemudian bulan lahir, baru tanggalnya.
jenis kelamin, status dalam keluarga, misalnya anak kedua dari 3 bersaudara. Nomor kartu keluarganya, alamat lengkap, nomor handphone, oke. Nah, untuk nik data ayah ataupun ibu orang tua kandung, biasanya sering ada pertanyaan, bagaimana jika kalau orang tuanya salah satu ada yang meninggal dunia atau berpisah ya, atau cerai hidup atau cerai mati. Nah, untuk misalnya di sini sama saja ya, mau baik cerai hidup atau cerai mati, masukkan nik sembarang ya, atau isi saja dengan 0 sampai 16 digit ya, 16 digit, karena nik NIK itu adalah ada sebanyak 16 digit jumlahnya. Maka diisi saja 0. Tuaga, Padma, 6, 7, 8, 9, 10. Tuaga, Padma, 6. Begitu. Gitu ya. Ini kalau misalnya salah satu baik ayah ataupun ibu, kalau misalnya cerai hidup atau cerai mati, berpisah, tidak ada di dalam kartu keluarga, isikan niknya sebagai berikut. Gitu ya. Kemudian misalkan nama ayahnya begini ya. Nah, ini statusnya masih hidup atau almarhum ya. Nah, kalau misalnya cerai hidup ya tulis saja masih hidup ya. Kalau cerai mati ya tulis mati ya. Misalnya di sini masih hidup tetapi sudah berpisah gitu ya. Pendidikan ayah misalnya D3, pekerjaan ayah honorer misalnya ya. Nomor handphone kita kosongkan, strip gitu aja. Kemudian nik ibu kita isi pendidikan terakhir misalnya S1, pekerjaan ibu wira swasta, nomor handphone kita kosongkan saja. Kalau ada isi saja ya, ini karena saya tidak ingin biar lama, tidak terlalu lama, biar menghemat waktu. Nah, data wali di sini kalau sama dengan ibu, klik saja dengan data ibu sama ibu yang otomatis. Penghasilan orang tua misalnya kita taruhlah ya, gini ya, rumah pribadi. Kemudian pertanyaan keamanan kita isi 9 ya, perjumlahan. Kemudian klik lakukan pendaftaran. Oke. Nah, selamat, alhamdulillah ya, sudah selesai kita membuat akun. Nah, nanti misalnya kalau sudah membuat akun, kita mau melengkapi data-datanya, misalnya di sini yang lainnya, karena berkasnya belum ada, kita bisa keluar gitu ya kan? Ya, keluar bisa, nggak masalah. Nah, untuk login lagi nanti biasanya di sini bisa di sini. Nah, ada menu login. Ya, login, masukkan email ya, emailnya tadi. Ya, jadi tinggal login lagi untuk meneruskan pendaftarannya gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Itu jalur pendaftaran. Pilih jalur pendaftarannya, apakah jalur tes atau jalur prestasi. Untuk keterangan jalur prestasi bisa dibaca di Juknis ya. Jalur prestasi untuk Mahasiswa 3 adalah jalur prestasi di tingkat nasional, juara 1, 2 ataupun 3 di bidang sains. Oke, di sini saya pilih jalur tes, simpan. Setelah disimpan ini ya, kemudian dia akan otomatis menuju ke tahap selanjutnya, yaitu mengisi data madrasah atau sekolah asal. Nah, untuk madrasah sekolah asal ini bisa kita isi NPSN-nya. Kemudian kita bisa cek NPSN. Nah, ini kemudian akan otomatis muncul nama madrasah dan alamatnya ya. Kemudian kita tinggal mengisi alamatnya saja.
Oke, jenis sekolah madrasah negeri. Misalnya di sini ada berapa rombel ya? 6 deh. Ya, 6 rombel kelas 9 ya. A B C D E F misalnya ya. Kemudian jumlah totalnya misalnya 180. Kita simpan. Nah, kemudian selanjutnya adalah memilih pilih man IC ya. Pilihan satu atau pilihan satu saja atau dua ya, bisa dua memilih mana yang jadi keinginan Anda. Nah, namun dipastikan ya, tentunya majelis senjata itu akan memprioritaskan pilihan pertama ya yang diambil gitu ya kan. Jadi misalnya pilihan pertama di sini saya pilih majelis senjata Bangka Tengah. Pilihan kedua ini opsional, boleh dipilih atau tidak ya, bisa dikosongkan saja nggak masalah. Kemudian jurusannya di sini di tahun 2021 ini kita sudah mensurvei ya peminatan peserta didik baru ini, apakah jurusannya di IPA atau IPS. Nah, nanti untuk hasil keputusannya tentunya nanti ditentukan oleh senjata yang dituju nantinya. Nah, misalnya kita di sini pilih jurusannya adalah IPS. Kemudian di sini ada survei ya. Ini adalah sebuah survei dikarenakan tahun ini pandemi COVID masih belum berakhir. Nah, ini pilih metode pelaksanaan tes CBT yang dilakukan ya. Nah, ini Anda butuhkan survei. Apakah ingin tes online di rumah atau ingin tes di madrasah? Ya. Nah, ini pastikan menyesuaikan kondisi di tempat tinggal Anda ya. Kalau di rumahnya sinyalnya kurang bagus, silakan pilih di tes di madrasah. Tetapi kalau di rumahnya lokasinya dan perangkatnya memenuhi ya, misalnya kan nggak cuma hanya punya HP, tapi pastikan juga punya PC atau laptop yang digunakan untuk tes ya, karena kalau pakai HP tentunya kurang memadai untuk digunakan untuk CBT. Oke, kita simpan. Nah, akan masuk ke tahapan berikutnya. Baik, kita coba login orang karena kendala jaringan tadi ya. Kemungkinan ini banyak yang mengakses website pendaftarannya. Ya. Kita coba terus. Oke, nggak bisa. Oke. Nah, kita tadi sudah sampai pilih MyC. Selanjutnya mengupload berkas, pas foto, raport, akte kelahiran, surat rekomendasi, lalu pengumuman hasil seleksi bisa dilihat di sini. Nah, kita langsung ke sini pas foto ya. Ya. Untuk pas foto terbaru ukuran 3x4 dengan warna latar background merah untuk laki-laki dan biru untuk perempuan. Di sini di ujung list tidak disebutkan. Oke, baiklah. Saya ulangi di sini ya. Merah untuk laki-laki dan biru untuk perempuan. Menggunakan seragam madrasah atau sekolah asal ya. Format yang diupload adalah JPG atau JPEG gitu ya. Untuk upload persyaratan pas foto. Selanjutnya di sini raport. Untuk raport di sini yang diupload adalah raport semester 3 atau kelas 8 ya, kelas 8 semester 1, semester 4 atau kelas 8 semester 2 dan semester 5 kelas 9 semester 1. Nah, scan raport dalam bentuk format PDF. Jadi yang diminta di sini adalah nilai pengetahuannya saja ya, nilai keterampilannya tidak perlu. Jadi silakan raportnya disusun. Ambil raport semester 3 ya, nilai pengetahuannya saja disusun, raport semester 3, kemudian raport semester 4 dan semester 5 ya, disusun, kemudian di-scan satu persatu ya. Jadi yang diambil adalah nilai pengetahuannya saja ya. Kemudian disusun, kemudian di-scan ke dalam format PDF gitu ya. Nah, pastikan setiap halaman itu sudah dilegalisasi ya, karena jenis adalah fotokopi raport yang sudah legalisasi atau legalisir ya. Kemudian akte kelahiran
bentuknya adalah JPG ya, foto ya. Jadi bisa menggunakan HP di foto. Kemudian surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini juga bisa menggunakan JPG, foto atau PDF. Kalau hanya selembar lebih mudah, lebih baik di foto saja ya, menggunakan HP, JPEG, kemudian tinggal di upload ya. Tinggal klik tanda pensil seperti ini, atau bisa menggunakan apa namanya, gimana ini, menggunakan tanda pensil ini, atau bisa langsung letakkan file Anda di sini kalau menggunakan PC, laptop, desktop gitu ya. Oke, baiklah. Kemudian KKS ini juga JPEG ya, jika ada ya, kartu keluarga sejahtera atau kartu Indonesia Pintar bisa diupload jika memiliki ya. Jadi di persyaratan yang PDF hanya satu ya, yaitu raport saja ya, raport digabungkan semester 3, 4, 5. Surat rekomendasi ini juga boleh PDF, tapi saya sarankan untuk JPEG saja yang lebih mudah ya, lebih simpelnya. Kemudian untuk nilai raport silakan diinputkan di sini raport ya dengan benar, yaitu untuk mapelnya bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Nah, untuk IPA jika sekolah asalnya SMP atau MTS-nya itu ada mata pelajaran biologi dan fisika, maka bisa diambil nilai rata-rata keduanya untuk diinputkan di sini untuk mata pelajaran IPA ya, untuk semester 3 4. Nah, di sini untuk nilai yang berupa 1-4 ya, yang kurikulum lama. Jika raport kurikulumnya yang nilainya 1 sampai 4 ya, itu bisa dikonversi dengan cara dikali 25. Nah, misalnya nilainya adalah 3 ya. Jadi kalau 3 ya dikali 25 jadi 75. Itu ya untuk nilai yang menggunakan input 1 sampai 4 gitu ya. Kemudian selesai mungkin ya, tinggal sudah upload persyaratan, input nilai raport, kemudian tentukan lokasi tes. Anda bisa menentukan lokasi tes di sini. Ini karena belum dilengkapin karena jadi belum bisa. Itu bisa di provinsi tempat tinggal Anda ya. Atau ini kalau misalnya diadakan di Manisan Cedigia ya. Kemudian baru cetak bukti pendaftaran ya. Nah, ini untuk pengumuman bisa dilihat di sini ya. Pengumuman lulusan jalur prestasi, pengumuman peserta CBT ya. Jadi sampai terlewatkan tanggal-tanggal pentingnya. Mungkin ini cukup di sini tutorial dari saya terkait dengan pendaftaran SNPDB melalui smartphone atau HP Android. Jika ada pertanyaan, silakan berikan komentar di bawah atau bisa hubungi kontak person kami melalui WhatsApp. Nomor link pendaftaran kami sertakan di deskripsi video ini. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.